Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rizal, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini Sobat, ekonomi Islam berkembang di negara-negara non-Islam seperti di Inggris, Singapura, dan lainnya. Nah, kita harus semakin terbuka dan menyadari bahwa ekonomi Islam memang sudah saatnya dikaji dan dikembangkan serta diupayakan sedemikian rupa agar menjadi solusi ekonomi yang bisa diandalkan. Keandalan ekonomi Islam juga sudah mulai diakui oleh bank-bank konvensional. Lihat saja di negara kita, begitu banyak bank konvensional yang membuka divisi bank syariah. Bank syariah adalah salah satu bentuk jenis ekonomi Islam. Sobat, dalam transaksi ekonomi Islam harus memperhatikan kehalalan, baik barang yang dijual belikan, cara mendapatkannya, dan thayyib atau baik untuk dikonsumsi. Mari kita belajar tentang ekonomi Islam. Tapi sebelumnya sahabat, saya mau ucapin dulu terima kasih buat sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan mengklik like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Nah, buat sobat yang belum, langsung aja klik tombolnya. Sobat, tahu tidak apa itu ekonomi Islam? Jadi ekonomi Islam itu dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah al-muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan, perhubungan manusia tentang hidupnya. Ekonomi Islam bukan lahir sebagai satu disiplin ilmu tersendiri, melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai agama dengan ajaran yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Nah sobat, karena sudah menjadi bagian dari agama Islam, maka ekonomi Islam memiliki sifat dasar, yaitu sebagai ekonomi Rabbani dan insani. Memiliki sifat ekonomi Rabbani karena syarat dengan arahan dari nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan dikatakan sebagai ekonomi insani karena sistem ekonominya dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Nah sobat, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, yakni seorang pengusaha sekaligus praktisi ekonomi Islam, beliau mengatakan ada beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, yakni yang pertama, pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepemilikan manusia adalah bersifat relatif, sebatas melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 84. Lalu bagaimana sobat dengan status harta yang kita miliki? Nah, dalam status harta yang kita miliki terbagi menjadi 3. Status pertama yaitu harta hanyalah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengharuskan kita melaksanakannya dengan baik dan benar agar harta tersebut dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba kalian baca pada surah Al-Anfal ayat 27. Kemudian status kedua, harta yang kita miliki adalah sebagai identitas sosial bagi kita. Nah, jika harta tersebut menempatkan diri kita pada predikat mampu, maka kita wajib untuk memberikan sebagian dari harta kita tersebut kepada orang yang tidak mampu. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 hingga 27. Dan status ketiga dari harta kita adalah harta hanyalah sebagai ujian keimanan. Artinya, mampukah kita yang memiliki harta menjadikan harta kita bermanfaat bagi diri kita dan orang lain? Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28. Prinsip ketiga dalam ekonomi Islam sahabat adalah prinsip kepemilikan harta. Jadi, kepemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha amal atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan agama, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Prinsip yang keempat adalah dalam mencari harta. Kita dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang mengakibatkan kita dapat melupakan kematian
atau melupakan ingat kepada Allah. Contohnya, bekerja hingga melupakan sholat, atau sibuk menimbun harta hingga tidak mau berzakat. Sebagaimana dalam Quran surah At-Takatsur ayat 1-2. Nah sobat, prinsip ekonomi Islam yang kelima adalah dilarang menempuh usaha yang haram, seperti misalnya kegiatan riba, judi, dan jual beli barang yang dilarang atau diharamkan. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Nah, bagaimana sobat? Sudah tahu kan apa itu ekonomi Islam dan prinsipnya? Nah, di video selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.